Ya, Ro. Sip. Balik. Sian. Oke Bang, ini hari ini kan sidang yang ketiga ya Bang, dengan beragendakan mediasi. Ya. Mungkin tadi seperti apa sih Bang pada saat di ruang mediasi nih, saat ketemu dengan pihaknya RK? Oke, terima kasih ya. Tadi di situasi di ruang mediasi kondusif. Hakim mediator itu Bapak Intan Panji Nasrani, SMH itu sangat bijaksana ya. Pertama dibuka, setelah dibuka itu tentunya kan di absensi siapa yang hadir, yaitu ya kami kuasa hukum dari penggugat dan klien kami Lisa itu sudah hadir. Ketika ditanya kepada tergugat, kemana prinsipal Bapak Ridwan Kamil, ternyata tidak hadir. Tidak hadirnya dia dikasihlah selembar surat, saya nggak ada, yang isinya selembar surat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ridwan Kamil A, B, C, D segala macam alamat. Alasannya adalah tidak bisa menghadiri sidang mediasi dan seterusnya dikarenakan alasan kerja. Ya. Maka dengan ini diwakilkan oleh kuasa hukum kami, yaitu si Muslim. Oke. Setelah itu ditanyakan kepada kami. Kami langsung memberikan resume. Ini resume mediasi kami. Ya. Ini resume mediasi kami. Oke. Oke. Nah, resume mediasi kami ini itu tentunya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, yang mana di pasal 6 prinsipal itu wajib hadir. Bapak Ridwan Kamil itu harus hadir. Jika tidak hadir, di pasal 7-nya jelas. Ya, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Tandanya apa? Dia tidak hadir melalui surat yang tidak ada kopnya. Tidak jelas dia bekerja di perusahaan apa. Tidak ada surat sakit. Tidak ada perjalanan luar negeri. Saya nggak tahu dia masih boleh keluar negeri apa enggak. Oke? Tidak ada alasan sah secara hukum bahwa Ridwan Kamil itu hadir di mediasi. Maka kami selaku penggugat atau kuasa hukum penggugat berkeberatan dan menyampaikan resume. Kami berpedoman berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 harus hadir. Jadi kami menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat karena Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini. Tidak gentle. Harus diingat, fundamental daripada mediasi adalah para pihak langsung yang ditatapkan mukanya berbicara apakah ini masih bisa didamaikan atau tidak. Statement dari lawyer Bapak Muslim, dia bilang ini kami berhak untuk memutuskan semuanya. Itu sangat beda. Ya. Rekan Muslim itu harus pahami ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2016. Belajar yang baik Bapak Muslim. Itikat baik itu apa? Klien kami ini perjuangan hak identitas anak. Putusan MK-nya ada, ya. Hadirlah di persidangan. Akhirnya apa? Kami juga menghormati sikap dari Bapak Ridwan Kamil. Kalau tidak mau hadir, kami juga tidak mau agenda ini diperlelet-lelet, diperpanjang-panjang, dikarenakan dia tidak hadir, jadi kami terus-terusan nunggu. Jadi maka itu kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim bahwa persidangan ini harus dilanjutkan kepada pokok materi perkaranya yang akan nanti diselenggarakan, nanti akan dijadwalkan pemanggilan para pihak lagi. Ya, sampai sini clear dulu. Yang kedua, saya mau sampaikan, Bapak Muslim tadi menyampaikan kepada Majelis Hakim, kami ini berhak belum mendapatkan memutuskan semuanya.
saya juga pengacara, gitu loh. Rekan senior yang katanya senior itu kan juga pengacara. Fundamental mediasi itu adalah itikat baik. Kalau Anda tidak bisa memberikan alasan yang sah secara hukum, jangan bilang itu berhak. Kalau dari kami itu. Jadi yang kami mau ke depannya adalah kami akan menempuh pemeriksaan pokok materi perkara. Di situ akan terbuka nanti itu. Bukti-bukti yang akan kami lampirkan itu sangat mengejutkan. Ya. Pemeriksaan saksi-saksi fakta. Pemeriksaan saksi-saksi ahli. Pemeriksaan maksud saya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu juga akan terbukti. Biar publik yang menilai. Perjuangan klien kami, Lisa Mariana, yang mengatakan bahwa buah hasil anaknya Selin adalah hasil perbuatan dari Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami tempuh upaya hukum gugatan ini. Gitu. Oke Bang, mungkin tadi pada saat apalagi kan dari pihak Ridwan Kamil bilang bahwa Ridwan Kamil untuk seterusnya tidak akan hadir. Pada saat itu berarti terjadi ketegangan ya Bang tadi di dalam ruang mediasi. Tegang tidak, mungkin salah paham aja ya. Kalau rekan tergugat menganggap tegang, mungkin dia memang batasan profesionalnya tegang. Kalau kami tidak. Kami secara profesional, kami sudah sampaikan resume kami. Ya, resume ini sini, resumenya ini. Kami berpacuan kepada peraturan Mahkamah Agung. Halo, kita jalankan undang-undang dong. Ya, kalau dia nggak hadir ngapain kita tunggu 30 hari? Emang dia siapa? Hukum di negara ini kan jelas. Kami ajukan resu. Ini poin pokoknya saya bacakan. Ya. Bahwa berdasarkan mediasi pertama yang mana prinsipal dari tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut dengan alasan yang tidak sah sesuai pasal. Yang memutuskan yang ini, hukum yang peraturan, ya saya bacakan, peraturan nomor 1 tahun 2016 prosedur mediasi di pengadilan. Bukan pihak penggugat yang memutuskan, tapi hukum yang memutuskan. Dia tidak menghormati persidangan, dia tidak ada itikat baik, tidak memiliki alasan hukum yang sah, tidak hadir. Maka mediasi itu dianggap gagal. Paham? Itu loh. Oke, tadi kan Pak Muslim bilangnya kan dia sebagai arsitek ya. Mungkin saya pernah ngasih bicara mungkin ngobrol sementara ngobrol. Bener gak sih dia seorang arsitek mungkin seperti apa? Iya, ya ngobrol pas masih berhubungan ya dulu ya. Ya tapi ya itu ngobrol biasa aja ya. Ya kalau misalkan seperti ya orang layaknya pacaran biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol. kalau dia arsitek sedang mengerjakan satu proyek apa, tunjukkan mana penunjukan proyekmu Bapak. Iya. Mana proyek di mana kau kerjakan. Kalau secara fair, ya dong. Kalau dia tunjukkan, saya lagi bangun proyek IKN misalkan, saya arsiteknya. Oh ya sudah, nggak apa-apa dia nggak bisa hadir. Ya dong, gitu loh. Saya juga sibuk kok Mas, kalau ngomong sibuk benar. Iya. Semua sibuk loh. Saya yakin juga abang-abang rekan media ini juga sibuk kok. Sesibuk gitu apa loh. sih gitu kan? Cuman ini upaya hukum sudah serius, jangan lu main-main gitu aja. Bisa sendiri mungkin merespon main-mainnya Pak Ridwan Kamil seperti apa mungkin? Ya, mungkin bisa dibilang menyepelekan. Betul dia Pak? Ya dia memang selalu menyepelekan. Makanya kan ya udah sampai saat ini gitu loh. Saya berspeak up gitu loh. Selalu begitu. Jadi kan gini ya, keterbatasan klien kami ini, dia seorang ibu, dia menempuh upaya hukum ini merupakan salah satu upaya terakhir. Jika para pihak sudah tidak ada lagi jalan keluar, adanya pengadilan untuk memutus perkara ini. Yang kami harapkan adalah kami tidak minta macam-macam kok. Kami meminta untuk penggugat dan tergugat secara bersama-sama melakukan tes DNA. Tes DNA itu dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46
yang mana putusan tersebut menganulir tidak adil jika ada anak yang lahir di luar perkawinan hanya dikaitkan dengan ibunya. Dia berhak mendapatkan identitas anak yang dikatakan oleh klien kami, anaknya ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Buktikan yuk kita sama-sama tes DNA. Itu kan fundamental daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Sangat berdasar. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil itu, itulah yang kami tempuh sekarang. Jadi menurut kami, hasil mediasi hari ini kami tidak kecewa. Yang terbukti adalah kami malah semakin semangat yakin bahwa memang Bapak Ridwan Kamil dan tergugat tidak siap menghadapi gugatan kami. Tidak siap. Kalau dia fair, membuktikan dirinya tidak bersalah, ya bilang dong. Datang dong ke persidangan. Ingat ya, coba rekan-rekan media buka siaran pertama yang mengucapkan mulut pertama kali siap tes DNA adalah dan bermartabat adalah Ridwan Kamil melalui pengacaranya si Muslim satu. Jangan cuma nantang-nantang aja Jangan dong. cuma nantang-nantang doang. Di media. Saya siap tes Di mediasi DNA. beda, Ya. di media beda ngomongnya. Saya siap tes DNA melalui perintah DVI Polri. Harus diingat, Bareskrim Polri tidak berhak memerintahkan untuk tes DNA. Laporan dia adalah undang pencemaran nama baik. Putusan tertinggi di Indonesia inilah putusan pengadilan. Yang kedua, alasan dia atas perintah pengadilan. Ini kami lakukan. Sudah dilakukan. Atau ketiga, kesepakatan bersama. Di mediasi ini kan sebenarnya ada peluang. Mediasi ya udahlah, nggak usah lapor-laporan, nggak usah lah gugat-gugatan. Kita sepakat bersama, sama-sama tes DNA yuk. Bener nggak? Fair nggak? 3 statement itu keluar dari mulut Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim. Ya. Ada lagi? Bang, perihal tadi kalau pihak sana kan mengatakan bahwa tentang tes DNA begitu Bang. Lalu kalau Abang sendiri untuk tes DNA sendiri apakah setuju untuk diadakan di Mabes oleh pihak kepolisian atau keinginan dari Abang ada nggak sih niatan untuk di luar dari situ? Itu seperti apa? Kan saya sampaikan tadi bolak-balik. Bapak Muslim mau di Polri. Dia kan juga udah lucu, alur pikir hukumnya lucu, pencemaran nama baik tapi disuruh tes DNA. Belajar hukum lah Pak Muslim. Hah? Mana ada perintah DNA itu tidak dikeluarkan Bareskrim, pengadilan. Gitu loh. Capek ngejelasinnya. Kalau emang dia gentle yaudah ayo sama-sama tes DNA, gak usah lah pakai hukum-hukuman. Capek kali dengerinnya. Dari mana perintah Bareskrim bisa menyuruh tes DNA? Pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Muslim di Undang-Undang ITE itu adalah outputnya pemulihan nama baik. Itu logika hukum. Dari mana pencemaran nama baik tiba-tiba tes DNA? Polisi itu berhak menyidik perkara setelah lengkap. Memang kalau betul laporannya betul, nggak main-main laporannya, itu bisa naik ke kejaksaan, jaksa baru di persidangan. Di persidangan lah baru diputus oleh majelis hakim gitu loh. Jangan dong main-main. Kalau nggak siap menghadapi pertempuran ini, ya sebaiknya angkat bendera putih gitu loh. Ya kan? Berarti bisa dibilang tuh semakin mendekatnya nanti after sidang mediasi ini berarti sudah sedikit menemukan titik terang ya Bang ya? Bukan menemukan titik terang, justru kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Sangat tidak adil bahwa seorang anak lahir
di luar perkawinan tidak mendapatkan identitas, sedangkan sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mengatakan tidak adil jika anak di luar perkawinan itu hanya hubungan dengan ibunya saja. Harusnya bisa dipulihkan dengan bapaknya jika dilakukan tes DNA. Saya kembali bilang, semua pakar hukum di dunia ini, terkhususnya di Indonesia ini, pakar hukum tidak akan bisa yang bilang bahwa anaknya si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil itu adalah iya atau tidak. Yang bisa mengatakan itu anaknya RK dan Lisa hanyalah kedokteran. Dan diingat, tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir, klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit. Dia ambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Bawa koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Bawa koper, borgol. Borgol, Silakan. silakan. Hah? Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Enggak, kita nggak bisa bilang rekayasa. Saya bilang, kami mau tes DNA ini dilakukan 2 kali dan ke rumah sakit yang beda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia, tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri, ya, agar pembanding. Jurisprudensinya sudah ada kejadian kayak gini sebelumnya, ya, sudah ada kejadian. Pertama identik, yang kedua tidak identik, dan ternyata yang dipakai yang kedua. Jurisprudensinya udah ada, cari sendiri siapa orangnya, ya. Jadi kita bukan tidak percaya, tapi kita mau fakta hukum itu harus diterangkan dan transparansi ini harus jelas. Bang, sedikit menekankan kembali. Berarti hasil dari deadlock tadi berarti bukan dari keinginan abang. Soalnya dari pihak sana mengatakan itu dari abang. Pihak sana yang mau deadlock, itu gimana? So, salah lah, nggak ngerti hukum itu dia. Gini ya, saya terangin lagi. Iya. Dia bawa surat yang menandatanganin Ridwan Kamil. Katanya dia kerjanya nggak jelas, skopnya apa. Katanya dia apa, arsitek. Dia kan udah nggak pejabat publik nih, udah sipil, arsitek. Seharusnya kalau ada tugas arsitek jelas dong kerjanya di mana, ngapain gitu loh, segala macam. Ya, saya sampaikan. Dia kerja di mana sekarang? Kerjain apa? Kok bisa sampai sidang seterusnya tidak datang? Loh, saya bilang lagi dong ke majelis hakim mediatornya, Bapak mediator, kami ini udah serius. Kalau begini caranya bagaimana mediasi mau berjalan? Akhirnya diputuskan oleh hakim mediator, ini tidak ketemu, deadlock akhirnya, makanya masuk materi pokok perkara. Ya, jadi jelas yang tidak mengerti hukum adalah Bapak Muslim. Kan tadi dia bilang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 alasan yang sah. Alasan dia aja tidak sah. Alasannya sah, alasan dia kerja aja nggak sah. Kerja di mana sih Bapak? Gitu loh. Berarti nggak sah. Yang memutuskan hakim mediator. Kenapa jadi kami? Justru kalau Bapak Ridwan Kamil tadi hadir, bagus. 30 hari kita ladenin. Kalau bisa tiap hari saya bersidang di Pengadilan Bandung. Kalau menemukan win-win solution. Ya, saya ulangi sekali lagi. Deadlocknya tadi mediasi itu dikarenakan Ridwan Kamil tidak dapat menunjukkan alasan yang sah secara hukum berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Dan kami menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki itikat baik di dalam pasal 7 pada Perma nomor 1 2016 ini.
Ya.